Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 20 November 2020, kita salah satu titik sentral kegiatan asesmen kompetensi guru, kepala madrasah dan pengawas di Mantika Cilacap, dan saya kehadiran dua orang penting pada saat ini. Kita berada di ruang tamu Mantika Cilacap. Izin saya perkenalkan, yang di sebelah kanan saya adalah Bapak Pupuh Setiadi, SPD MSC. Ya, beliau adalah pengawas madrasah aliyah begitu ya, Kabupaten Cilacap. Kemudian juga saya didampingi orang hebat kita, mau saya sebut artis tapi kebetulan beliau memang artis. Ibu Siti Sururiyah, yang saya kira untuk di tingkat Kabupaten Cilacap tidak ada yang tidak kenal beliau. Dan pada kesempatan ini kami akan bincang-bincang seputar kegiatan pelaksanaan asesmen kompetensi guru, kepala madrasah dan juga pengawas. Baik, saya akan mulai dengan Bu Aah. Ini panggilan akrab saya kepada Bu Aah dulu. Untuk waktu kegiatan mulai tanggal 19 sampai rencana tanggal 21 ya Bu, kira-kira harapan-harapan apa dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, khususnya bagi kita-kita, baik para peserta maupun juga kita yang selaku penanggung jawab tempat pelaksana kegiatan asesmen ini. Silakan Bu. Mohon izin pakai ini biar suara jelas. Baik, terima kasih. Berbahagia sekali hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Kepala Mantiga, yang luar biasa ini, progresif, aktif, visioner dan hebat. Ya. Tadi sesuai dengan pertanyaan, apa sih harapan dari Kementerian Agama untuk kegiatan asesmen kompetensi guru, asesmen kompetensi kepala, dan asesmen kompetensi pengawas? Jadi harapan kami di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tentu membreakdown dari harapan Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana program ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama, khususnya di madrasah. Ya. Dan ini Kementerian Agama berkolaborasi dengan World Bank. Ada yang namanya program Madrasah Reform. Ini salah satunya adalah AKG, AKK, dan AKG. Jadi ini salah satu bentuk kegiatannya Madrasah Reform ya? Betul sekali. Iya, ini salah satu untuk menuju tadi tujuannya, meningkatkan sumber daya manusia guru di lingkungan Kementerian Agama, khususnya madrasah. Jadi kami harapkan guru-guru madrasah khususnya di Kabupaten Cilacap ini dengan kegiatan ini, yang pertama bisa meningkat kemampuannya, dan yang kedua nanti akan terpetakan kompetensi yang beliau miliki, para guru, para kepala setelah di asesmen ya. Setelah di asesmen ini nanti akan bisa terlihat pemetaan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, yang nantinya hasil pemetaan ini akan dijadikan sebagai dasar untuk penerapan program-program selanjutnya. Mungkin ada kategorinya barangkali, kategori apa Bu? Iya, betul. Jadi ada kategori mahir, terampil, dan berkembang. Jadi nanti ada pengelompokan. Jadi ada guru berkembang, ada guru terampil, ada guru mahir. Juga kepala madrasah. Begitu pula kepala madrasah dan pengawas. Jadi nanti ketika ada program berikutnya, program keguruan berikutnya yang kita sama-sama belum tahu ini, itu nanti untuk pesertanya, siapa yang berhak dan sebagainya, itu akan mendasarkan pada hasil kompetensi. Seperti itu. Dan harapan kami untuk madrasah yang menjadi TAK atau tempat asesmen kompetensi, salah satunya ada TAK 3 di Mantika Cilacap ini. Yang pertama kami apresiasi, terima kasih sekali kerjasamanya yang sudah memberikan ruang, tempat, waktu, tenaga dan sebagainya untuk seluruh guru madrasah di Kabupaten Cilacap. Matur nuwun. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Bagian daripada sinergitas nih Bapak, sinergitas dari TAK yang ketempatan dengan guru-guru, para pengawas, para kepala madrasah yang ada di Cilacap. Seperti itu. Selanjutnya kita juga ditemani pengawas kita, Bapak Pupuh Setiadi. Saya ingin bincang-bincang Pak, karena kebetulan banyak pengawas juga yang belum mengikuti uji kompetensi ini, dan mereka mungkin pengen
dapat pengalaman dari Pak Kuku yang sudah mengikuti ya, di hari pertama kemarin. Oke. Mungkin bisa Pak Kuku sampaikan kira-kira kiat-kiat apa untuk bisa nembus, katakanlah, supaya kita sampai pada hasil asesmen mahir tadi ya, yang paling tinggi mahir ya Bu. Mahir. Nah, kira-kira meskipun kita belum tahu hasilnya, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengawas untuk bisa, katakanlah, menaklukkan uji kompetensi pengawas ini. Silakan Pak Kuku. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Mahdi selaku Kepala Madrasah dan pada hari ini juga dihadiri tidak ini dengan dari PMA selaku panitia kabupaten Surabaya terkait dengan proses kegiatan AKP yang kami ikuti hari Senin sesi kedua. Jadi bagi teman-teman pengawas madrasah yang ingin mencapai level akhir, karena ada beberapa yang mestinya dipersiapkan Pak. Iya. Jadi ini terkait dengan tupoksi dari pengawas itu sendiri. Iya. Ya, secara umum materi-materi itu, materi yang diujikan itu tidak lepas dari keseharian pekerjaan seorang pengawas. Jadi kalau teman-teman pengawas itu sudah terbiasa melakukan aktivitas secara sesuai tupoksi, kualitas, insya Allah bisa tembus ke level mahir. Untuk gambaran ada berapa soal untuk uji kompetensi Jumlah pengawas? soalnya ada 60 soal. 60 soal. Ya. Mungkin bisa diceritakan kira-kira kriteria soal. Kalau kami atau yang kepala madrasah kan ada masing-masing kompetensi kepala madrasah ada 12 butir soal gitu. Kalau yang pengawas bagaimana ini? Ya. Untuk pembagiannya kemarin kita menurut Juknis itu dibagi jadi 4 kategori. Tapi secara garis besar dari soal-soal yang kemarin keluar itu paling banyak adalah soal analisis. Ya, soal analisis. Misalnya seorang guru fikih itu akan mengajar materi apa dengan KD tertentu. Nanti di situ disebutkan langkah 1, 2, 3, 4. Nah, di pertanyaan bisa ditanyakan langkah yang paling ideal yang mana, atau ditanyakan langkah yang salah di mana seperti itu. Seperti itu. Kalau dari sekilas yang disampaikan Pak Kuku ini kelihatannya soal-soal itu banyak berkisar kepada problem solving ya. Kelihatannya bagaimana memecahkan masalah-masalah kaitannya dengan tugas-tugas kepengawasan. Isu yang terdengar di luar ini bagi yang belum mengikuti, katanya kalau yang guru ada soal yang matematik begitu, kemudian ada soal-soal yang sifatnya teori pedagogis begitu. Di pengawas ada nggak soal-soal seperti itu? Untuk di pengawas itu terkait mungkin penghitungan angka kredit itu ada seperti itu. Tapi yang terkait dengan materi tertentu itu tidak ada. Kemarin memang kita sempat menanyakan ke beberapa binaan kami yang mengikuti fisika misalnya, itu memang ada sekitar 30-40% soalnya hitungan. Dan ada beberapa yang menyampaikan kekurangan waktu seperti itu. Karena kemarin waktu kita amati, kebetulan kami pribadi di sesi kedua, tapi kami mengikuti dari sesi pertama. Jadi kita ngecek dari sesi pertama yang ikut berapa sampai pada sesi ketiga. Dan itu kita pantau betul-betul berapa masukan dari guru-guru, terutama yang guru novel. Itu memang untuk guru itu fokus ke materi itu lebih banyak posisinya. Selanjutnya ini kita akan coba bedah lebih mendalam lagi untuk di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk mungkin gelombang pertama ya, karena saya dengar belum semua guru mengikuti kan, belum semua pengawas, belum semua kepala begitu. Artinya bisa jadi masih akan ada, ini terutama bagi teman-teman yang gelisah karena mereka ada yang belum mendaftar dan belum bisa mengikuti ini, sekaligus biar nanti menjadi informasi bahwa kegiatan ini nanti bisa, mungkin saya akan tanyakan kepada yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Ibu A. Kira-kira bagi teman-teman baik guru, pegawai atau kepala yang belum mengikuti, nanti kira-kira masih ada peluang seperti apa mungkin Bu A. Kemudian juga impact imbasnya atau efek dari kegiatan ini, saya kira kan mestinya harus ada, di samping tadi ada pemetaan, kemudian juga akan dilakukan mungkin kegiatan-kegiatan untuk tindak lanjutnya begitu. Mungkin secara internal sendiri
dari kementerian atau dari panitia lah, dari panitia di bidang dikasih penmat ya, kira-kira apa yang bisa diberitahukan kepada teman-teman yang belum mengikuti Bu Ana? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Ini untuk kepesertaan ya, untuk kepesertaan untuk periode yang sekarang kami itu mendapatkan kuota 2.225. Satu kabupaten. Satu kabupaten. 2.225. Jadi ini hitungan yang dihitung oleh Kanwil berdasarkan data simpatika. Berdasarkan pada data simpatika yaitu jumlah pengawas, jumlah seluruh kepala madrasah dari RA hingga MA, kemudian jumlah seluruh guru yang mapelnya diasesmenkan pada tahun ini. Dan itu bukan hanya yang bagian negeri saja kan ya? Bukan. Semuanya, ya semua. Yang sudah masuk data simpatika lah ya? Iya, semua yang masuk data simpatika. Jadi ini kata kuncinya data di simpatika ya teman-teman semuanya. Ya, jadi ini kita berbasis kepada data simpatika. Jadi kalau ada guru belum terdata di simpatika, otomatis dia tidak akan pernah untuk muncul namanya. Sebaliknya guru yang sudah ada di simpatika ya, tidak usah khawatir kan begitu? Tidak usah khawatir. Nah ini untuk kita sebut gelombang ya, karena kita juga belum tahu nanti kedepannya seperti apa. Untuk gelombang pertama ini belum semua guru mengikuti asesmen Pak. Jadi belum semua mata pelajaran. Yeah. Terutama yang untuk mata pelajaran PA ini semuanya belum. Bahkan untuk baik belum ya? Belum semuanya. Iya, dari tingkatan MI hingga di MA juga belum. Termasuk guru kelas yang RA juga belum. Yeah. Yang RA hanya kepala. Nah bagi teman-teman yang sekarang sudah bisa mendaftar tapi kok tidak mengikuti karena berbagai alasan. Mungkin ada halangan, sakit, melahirkan, atau ada kepentingan lain dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga ada yang terlambat mendaftar nih Pak. Karena apa? Karena yang bersangkutan untuk yang gelombang satu ini. Iya, ada yang terlambat mendaftar, terlambat sadar. Terlambat sadar karena mungkin selama ini akun simpatikanya tidak dikelola sendiri. Yeah. Jadi tidak tahu kalau ternyata ada undangan untuk mengikuti asesmen. Nah untuk yang seperti ini kami belum tahu untuk kelanjutannya di tahun 2021 apakah akan ada lagi, ada pengulangan untuk yang sekarang seharusnya sudah bisa mengikuti. Namun dari berbagai macam informasi yang kami dapatkan itu diperkenankan untuk izin. Kalau diperkenankan untuk izin kan berarti masih ada solusi ke depannya, iya. Kemudian yang kedua bagi teman-teman yang belum mengikuti karena memang belum berhak mendaftar, antara lain belum verbal ijazah, barangkali itu silakan untuk dibenahi data karena bisa jadi tahun depan kita akan ada asesmen kembali untuk mata pelajaran PAI dan yang lainnya yang Oke Bu, mungkin ya teman-teman ini juga mungkin akan dilihat oleh seluruh teman-teman guru se-Indonesia ya. Jadi mungkin bisa disampaikan syarat-syarat pendaftaran. Ini mungkin masih ada beberapa teman guru atau teman pengawas atau teman kepala madrasah bahkan yang belum cukup informasi tentang persyaratan pendaftaran. Iya, baik. Yang pertama, yang bersangkutan harus sudah memiliki NPK. NPK itu nomor pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di internal Kementerian Agama. Sama dengan NUPTK. Sama dengan NUPTK. Tapi ini NPK internal di Kementerian. Itu harus punya itu. Kalau punya itu syaratnya apa? Syaratnya harus sudah aktif selama 4 semester berturut-turut menjadi guru. Jadi guru 4 semester. Iya, di madrasah dan tidak hanya aktif secara nyata namun aktif di sistem Pak. Ya. Karena sekali lagi ini dilihatnya datanya dari simpatika. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan sudah verbal ijazah. Verbal ijazah itu untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah S1. Ya. Jadi proses verbal ijazah ada juga yang belum, harusnya sudah dari dulu ini ya Pak Pengawas. Tapi ternyata ada saja yang masih tertinggal. Iya. Terus yang ketiga ada linearitas antara mata pelajaran yang diampu dengan syarat ijazahnya, kualifikasi pendidikannya, dan juga bagi yang sudah sertifikasi ada linearitas tersebut. Gitu. Jadi pengalaman yang kemarin yang di gelombang sebut pertama ini ya. Ada nggak yang sudah daftar tapi dia gagal karena tidak memenuhi persyaratan? Ada yang begitu nggak? Jadi yang berhak mendaftar itu yang sudah berarti yang sudah memenuhi syarat akan muncul dengan sendirinya di simpatika. Simpatika yang memfilter. Iya, jadi kalau dia merasa sudah memenuhi syarat tapi di simpatika kok belum dapat undangan, otomatis tercancel. Ada sesuatu yang keliru di datanya. Bisa diperbaiki sehingga nanti muncul pendaftarannya. Gitu Bapak. Ya. Baik, terima kasih.
senang sekali Bu AA dan Pak Kukuh ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi tambahan yang sangat penting, baik untuk kiat sukses mengikuti asesmen kompetensi pengawas atau juga barangkali juga informasi penting bagi teman-teman yang tadi sudah terdaftar tapi karena ada kendala, mungkin ada yang melahirkan saya dengar tadi, ada yang mungkin karena banjir, ada halangan, sakit dan sebagainya. Ini tentu namanya program, tentu ada kendala-kendala, tapi yakinlah insya Allah pasti ada solusinya. Kemudian bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti pada gelombang pertama ini, tidak usah gusar, tidak usah terlalu apa istilahnya kalau berlebihan, karena saya dapat WA dari teman-teman yang belum bisa ikut, dianggapnya nanti sertifikasinya gagal atau dicabut begitu. Ini saya kira nggak usah lah berpikir yang terlalu membuat kita jadi pusing ya. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Pengawas dan juga dengan panitia pelaksanaan AKG, AKK dan AKP tahun 2020 Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Terima kasih kepada Bu A, terima kasih kepada Pak Kukuh, terima kasih dan salam mantap, madrasah hebat, madrasah bermartabat. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.